Mampukan kami untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami yang Kau kumpulkan di tempat ini sangat bersuka cita Tuhan, karena kami boleh datang lagi kepada firman kebenaran-Mu. Tuhan memberikan kami waktu lagi untuk dapat berbincang-bincang dengan-Mu Tuhan. Engkau memberikan kami hikmat pengertian, sehingga kami beroleh berkat yang Kau limpahkan lagi dan lagi pada setiap saat di mana kami menghadapi firman Tuhan. Dan kami berbicara dengan Tuhan. Terlebih daripada itu, Tuhan yang berbicara kepada kami. Inilah waktu yang membawa kami dalam sukacita Tuhan. Karena kami tidak tahu pada saat mana Engkau akan datang dan mengangkat kami, sehingga kami tidak akan lagi belajar daripada-Mu Tuhan. Tetapi Engkau langsung berhadapan dengan kami dan mengajarkan dan menghantar kami dalam sukacita abadi, sebagaimana yang kami peroleh daripada-Mu Tuhan. Inilah kami, anak-anak-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang mahal di kayu salib. Dan melalui saat itu dan ketika peristiwa itu terjadi, perkenanan Tuhan terbuka bagi kami semua, umat manusia di dunia ini. Dia yang bangkit, mati dan bangkit bagi kami. Dan Dia diam di dalam kami, berjalan bersama-sama dengan kami, dan akan datang menjemput kami bersama-sama untuk naik di awan kembali kepada Bapa di surga dan menerima berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Salam kudus. Salam kudus. Salam damai sejahtera Allah. Amin. Saya senang sekali mengucapkan salam kudus. Ya. Karena apa? Karena Tuhan telah menyediakan bagi kita rasul khusus untuk semua bangsa. Ya. Rasul bagi bangsa-bangsa yang tidak pernah mengenal Allah sebelumnya. Ya, saudara-saudara sekalian, kita orang-orang yang terbuang, orang-orang yang terhempas dalam alam maut. Kita tidak pernah berada di dalam perkenanan Tuhan Yesus, tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki perjanjian. Tanpa Allah di dunia. Itulah kita sekalian. Salam kudus untuk saudara-saudara yang mengikuti dari live streaming. Kenapa saya mengatakan ini? Bahwa kita orang-orang yang tanpa Kristus, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dunia. Karena itulah kita yang bukan Israel. Namun sekarang kita yang dulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Itu awal mula perkenanan Allah bagi kita. Dan itu awal mula waktu perkenanan Allah yang Allah bukakan, yang selama ini tidak pernah Allah ungkapkan waktu itu. Kapan waktu perkenanan itu? Ketika darahnya tertumpah sampai nanti kedatangannya lagi di awan. Dan kita semua akan bersama-sama menyongsong Dia di dalam awan, menyongsong Dia di angkasa. Dan berakhir sudah waktu perkenanan Allah itu. Allah Bapa di surga ingin kita manusia sekarang ini tahu dan mengetahui bahwa masa yang sekarang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah masa di mana segala peristiwa yang berhubungan dengan salib Kristus sampai pada saat kedatangannya di angkasa, masa yang tidak pernah diungkapkan sebelumnya, masa yang tidak pernah dinubuatkan sebelumnya. Ini sebagai pengantar dari apa yang akan saya sampaikan nanti dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk pada renungan yang akan nanti saya sampaikan, Allah ingin kita mengetahui semua ini. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming, masa kehidupan kita sekarang yang kita jalani ini tidak berlangsung lama. Berapa lama? Enggak ada yang tahu. Tetapi satu hal yang pasti, tidak pernah dinubuatkan masa ini
kejadian yang kita alami selaku orang percaya. Semua orang percaya tahu Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Semua tahu. Karena salib bukan rahasia. Tetapi masa perkenanan Allah terhadap semua manusia oleh karena salib, oleh semua manusia oleh karena salib, itulah yang rahasia. Itulah yang disembunyikan Allah dalam hikmatnya yang tidak pernah diungkapkan. Baik, kita akan sama-sama, kita masuk dalam renungan firman pada pagi hari ini. Saya ambil dari kitab atau surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi, pasalnya yang pertama. Ini tidak panjang, ya. Makanya sebab itu pengantarnya cukup panjang, ya. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan 29. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan 30. Saya beri judul topik ini adalah kasih karunia yang meneguhkan. Ya. Filipi pasal 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari. Di sini Paulus meneguhkan jemaat di Filipi, orang-orang percaya di Filipi. Jemaat ini, Filipi ini adalah satu-satunya jemaat sejauh yang saya pelajari. Mungkin ada jemaat lain seperti ini. Kenapa saya bilang satu-satunya jemaat yang menurut saya? Karena jemaat ini terbentuk setelah sidang Yerusalem. Hasil dari sidang di Yerusalem, jemaat ini terbentuk. Dan jemaat ini terbentuk bukan Paulus yang mencarinya, tetapi Allah yang memberikannya kepada Rasul Paulus. Jemaat ini jadilah terbelakang jemaat ini, di mana bagi Rasul Paulus adalah suatu hal yang membuat dia celik matanya. Wah, ternyata Allah telah menetapkan benar-benar bagiku sesuatu bentuk pelayanan yang khusus. Ya. Kita tahu di masa sekarang ini semua orang yang percaya akan salib Kristus tahu bahwa mereka memiliki hidup yang kekal, percaya bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Tetapi banyak mereka yang percaya belum mengetahui bahwa setelah memiliki kehidupan yang kekal, Allah menyediakan sesuatu pekerjaan bagi mereka dan kita. Dan Allah mau mereka dan kita, mereka yang sudah percaya dan kita yang percaya dan mengetahui maksud rencana ini, hidup di dalam pekerjaan yang telah Allah siapkan. Apa bedanya mereka dengan kita? Mereka percaya juga dan mereka selamat, pasti masuk surga. Tapi mereka berbeda dalam pekerjaan yang mereka lakukan.
Mereka lakukan pekerjaan yang menurut mereka baik bagi Allah. Kita sama-sama di sini mengerti. Setelah kita percaya Allah mau kita datang atau memperoleh pengetahuan akan kebenaran, semua sudah baca firman Tuhan ini, tetapi tidak semua mau masuk dan hidup di dalam pernyataan kehendak Allah ini. Mereka, sekali lagi mereka tanda kutip, yang juga selamat seperti kita, tetapi belum masuk ke dalam pengetahuan kebenaran yang Allah mau di dalamnya kita hidup. Mereka hidup dan bersyukur dan bersuka cita, memuji Tuhan menurut pengertian mereka sendiri. Perbuatan baik yang mereka pikir benar, berkenan bagi Allah. Oh, perbuatan kita beda ya? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Apa yang nampak di mata, di luar, yang nampak oleh mata, semua orang akan menilai itu hal itu sama. Tetapi apa yang ada di dalam pengertian pikiran kita dan mereka, itu yang berbeda. Karena apa yang kita lakukan datang dari apa yang kita pikirkan. Kita nggak bisa berdusta akan hal itu. Kita akan ikut seperti apa yang kita pikirkan. Siapa mereka itu yang percaya dan selamat lalu berjalan dengan pengertian sendiri? Kita sekarang ini termasuk mereka. Dulu sebelum masuk kepada pengetahuan akan kebenaran sama. Dan saya berkomitmen, aduh puji Tuhan, saya selamat. Tuhan tidak menuntutkan satu perbuatan apapun. Pasti saya masuk surga, besok saya berbuat baik. Kenapa? Karena Tuhan sudah berbuat baik lebih dahulu kepada saya. Itu filsafat manusia. Dasar pikiran itu ada pada setiap manusia, bahkan yang belum percaya sekalipun. Ada orang belum percaya ketika dapat bantuan dari orang yang tidak pernah diberi. Wah, saya mau minta bantuan, tapi ternyata dia pikir, oh sekarang saya lebih baik lagi sama dia. Belum sempat saya minta sama dia sudah bantu saya. Itu lumrah pemikiran seperti itu. Ya Bapak Ibu. Tetapi kita beda. Kita lihat dulu sebentar. Sebelum kita lanjut, Efesus pasal 2. Ini tadi yang dibawakan dalam peragaan oleh Dizi ya. Efesus pasal 2 ayatnya yang 10. Setelah kita percaya, sadarkah kita bahwa kita ini buatan Allah? Ketika saya percaya itu, saya nggak pikir itu. Saya pikir saya selamat dan itu. Tapi keselamatan itu bagaimana? Seperti apa? Oke, ini kita dengar firman Tuhan ini. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini yang kita semua orang percaya banyak yang miss dulu. Kenapa itu? Karena sukacita gairah kita tuh melebihi orang bilang, oh kepenuhan rohani, sehingga lupa itu. Betul, terjadi. Itu sebabnya Tuhan mau semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan. Supaya apa? Supaya terkendali dan ada dalam kendali daripada kasih karunia Allah. Bukan dari kendali dari apa yang kita pikir benar untuk kita lakukan bagi Tuhan. Ingat, Efesus 2 ayat 12 bilang apa? Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Itu kita awal mulanya. Ketika kita percaya sukacita sekali, kita yang tak ada artinya itu menjadi berarti. Apa yang kita percaya? Ayat 13. Tadi kita amati. Ayat 13 bilang apa? Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh. Sejauh apa? Jauh dari kehidupan, tidak memiliki kemuliaan Allah, kehilangan kemuliaan Allah, dan kita berada di dalam maut, cengkeraman maut, ya, mati kita sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Awal mulai di situ.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengerti sekarang apa yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya, yaitu wahyu rahasianya. Kenapa? Karena waktu yang Tuhan berikan kepada dunia saat ini, waktu yang tidak pernah dinubuatkan sebelumnya. Tuhan Yesus bilang di Matius 24 ayat 32 sampai 34, tidak lama lagi satu generasi ini tidak habis, saya akan datang kembali. Singkatnya seperti itu. Silakan Bapak Ibu baca sendiri, saudara-saudara di live streaming baca sendiri. Berapa lama dia akan datang kembali? 7 tahun lagi. Kenapa? Karena 1 tahun generasi bagi bangsa Israel itu 40. 1 tahun. 1 generasi bangsa Israel itu 40 tahun. Pada saat ia melayani umurnya 30 tahun. Dan ketika selesai pelayanan penolakan Israel, selama 3 tahun dia bekerja, dia disalib. 33 tahun usianya. Berarti 7 tahun lagi dia datang, Bapak Ibu, akan menapakkan kakinya di Bukit Zaitun. Tapi apa yang terjadi? Ternyata segala sesuatunya berubah. Apakah Allah berubah? Israel, anak perjanjian yang kepadanya Allah mengikat janji melalui nenek moyang mereka, itu yang mengubah segala sesuatunya. Apa kebenaran demikian, Bapak Ibu? Kita melihat ada 2 sisi ya. Itu yang dibilang hikmat Allah yang tersembunyi. Allah tahu bangsa Israel akan menolak dia sepenuhnya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah itu pasti. Allah tahu. Makanya Allah nggak mau salib itu gagal. Loh, memang salib bisa gagal? Mari Bapak Ibu kita baca di 1 Korintus pasalnya yang kedua. Ya. Supaya kita tahu latar belakang kita ini siapa kita ini. Kita bukan Israel rohani, jangan lupa itu, salah itu, ya. Oke, 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-7. Ini yang disembunyikan dan dinyatakan pada kita, waktu yang gak pernah diungkapkan dalam waktu-waktu sebelumnya, di mana Allah berkenan kepada manusia melalui perjanjian pada bangsa pilihannya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Allah menyediakan membuka satu waktu yang rahasia ini bagi kemuliaan. Itulah ketika salib dan pada saat kemuliaan. Kapan kemuliaan kita? Ketika dia menyatakan dirinya di angkasa. Dia angkasa. Siapa dia? Kepala kita. Kitalah anggota tubuhnya. Dialah Kristus. Ya. Itu harus terjadi. Allah mau itu terjadi. Oleh sebab itu, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ya. Ini penyataan Tuhan. Bahkan mereka pun sendiri tidak tahu. Tetapi apa? Saya bilang tadi ada 2 hal. Tetapi apa dibalik semua ini? Allah ingin menunjukkan kepada kita keadilannya. Allah tidak serta-merta menyelamatkan manusia begitu saja. Dia datang menjadi manusia pada saat itu kepada bangsa Israel. Dan dia buktikan bahwa manusia tidak ada seorang pun yang benar. Seorang pun tidak, bahkan sudah mengikat janji dengan dia pun semua tidak ada yang benar. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita sudah tidak benar, sudah mati tanpa Kristus. Di situ dibuka rahasianya dan dinyatakan dari salib ini, kamu yang dulu jauh dari darah ini, kamu sekarang menjadi dekat. Menjadi dekat dengan Allah. Sedekat apa? Ada time frame yang masih belum dinyatakan lagi sama Allah. Ketika kematian Yesus, perkenan Allah karena semua manusia sudah. Bahkan kita tahu di Efesus pasal 1 dikatakan kita telah dipilih dan ditentukan sebelumnya dijadikan. Tetapi ada satu hal lagi yang harus terjadi apa? Allah itu ingin manusia tahu keadilannya. Baru 2 pelanggaran bangsa itu. Menduakan Allah dan membunuh sesamanya. Sesamanya Israel ya. Jadi hukum Taurat itu jangan kamu membunuh, bukan jangan membunuh semua orang. Jangan membunuh sesama mereka.
Tapi kepada semua orang yang bukan Israel, yang tidak ada perjanjian, adalah seteru Allah. Bunuh mereka itu 7 bangsa itu. Karena tanah itu telah kuberikan kepadamu, untuk kamu tempati, kamu duduki. Dan jangan kawin-mawin dengan mereka. Apa yang terjadi? Sebaliknya. Bahkan masuk ke tanah itu pun tidak dari yang pertama. Itu lain cerita. Tetapi intinya di sini adalah ada hal di mana Allah menunggu, menyatakan kepada manusia, sehingga manusia tidak bisa membantah lagi. Oh ya, saya benar-benar sudah menyangkal Tuhan. Sepenuhnya bangsa Israel menolak Allah Tritunggal dengan merajam Stefanus. Selesai itu, baru ada tahapan transisi. Bagaimana Filipus habis menginjil sida-sida, dia diangkat. Rapture Filipus ini kembali ke Asdod, nggak jadi ke ujung bumi. Petrus yang ditetapkan menjadi kunci bagi kerajaan surga, dinyatakan nama Allah, suatu penglihatan yang tidak pernah dinubuatkan sebelumnya. Kaget Petrus, saya nggak pernah makan itu, Bapak. Jangan kasih saya itu, itu haram semua. 3 kali dinyatakan itu, ditolak. Bingung dia, apa ini? Sampai dia ketemu dengan Cornelius, perwira Romawi dari bangsa lain. Tuhan Allah mau melalui Yesus menyatakan kepada Petrus, orang ini saya berkenan, silakan layani dia. Singkat ceritanya seperti itu. Dan Petrus melayani dan memberitakan apa yang menjadi kesaksian bagi mereka. Dan rangkaian pemberitaannya di Kisah pasal 10 itu, ungkapan ceritanya adalah apa? Menceritakan bahwa orang benar itu mati dan bangkit. Ketika Cornelius mendengar itu, apa yang terjadi? Tiba-tiba Roh Kudus turun. Sebelum Petrus menyatakan bertobatlah, ya, berilah dirimu dibaptis, dan kamu akan memperoleh karunia Roh Kudus. Di situ Allah menyatakan, sekarang perananku bukan kau lagi. Roh Kudus langsung menyerahkan kepada Cornelius. Salah nggak nih ya kalau dibaptis? Seperti itu Petrus. Bahkan yang sama-sama dengan mereka juga kaget. Wih, kok tiba-tiba mereka dapat karunia Roh Kudus tanpa penumpangan tangan? Ini Allah menyatakan. Jadi Allah tidak serta-merta merubah itu tanpa ada keteraturan, ada tatanya Allah. Dan kepada siapa Allah nyatakan itu? Orang itu ada pengaruhnya. Petrus sudah dikasih, apa yang kau ikat di surga terikat di dunia, terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia terlepas di surga. Itu suatu kuasa yang benar luar biasa itu. Dan orang ini harus tahu, Tuhan bilang, saya punya rencana yang lain. Karena kalian yang sudah menolak saya, saya punya rencana lain. Petrus masuk orang yang tidak menolak. Tetapi penolakan menurut Allah adalah penolakan secara bangsa, bukan kelompok. Nah, Petrus dan murid-murid yang telah percaya itu kelompok. Dan bagi dalam perjanjiannya dengan nenek moyang mereka tidak ada keselamatan kelompok, nggak ada. Tetapi kalau ada yang percaya, maka dibilang di Yohanes pasal 1, barang siapa yang percaya dijadikan anak Allah. Inilah kelompok kecil ini, kawanan kecil. Itu mereka yang selamat. Itu terjadi sebelum Yesus disalib. Baik, kita lanjut kembali ke Filipi pasal 1 lagi. Karena kita masuk ke sejarah bangsa ini lagi. Apa bangsa? Jemaat ini jadi bangsa ini. Kita lihat di sini ayat 27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, itu tadi kita udah dengar bahwa jemaat Filipi, jemaat yang Allah tunjukkan, ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Baik, mari kita lihat Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16. Di sini perjalanan Paulus habis dari sidang. Saya membacanya dari ayat 4 ya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi Frigia dan Galatia,
Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kita pernah pelajari ini. Bapak Ibu yang nonton dari live stream ini mungkin kaget, kok Roh Kudus mencegah pemberitaan Injil? Kenapa? Ini salah satu bagian yang menyatakan bahwa masa kita sekarang masa yang tidak pernah diciptakan sebelumnya, ya. Karena Injil yang mau diberitakan Paulus, Injil yang berbeda dari Injil yang sudah dikenal dari berita-berita sebelumnya. Baik. Mereka Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Sekali lagi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia, bukan dari Makedonia sini ya. Ada seorang dari Makedonia di sana, ya, penglihatan. Berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Ini penglihatan yang dilihat oleh Paulus. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Itulah jemaat Filipi. Allah yang memanggil Paulus untuk datang ke sana. Allah yang memberikan kepada Paulus jiwa-jiwa yang kepadanya melaluinya akan diselamatkan. Kita lihat di sini, ya. Apa kita akan menanti seperti itu? Tidak. Nanti kita lihat. Lanjut. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia, yang oleh penglihatan Paulus tadi harus datang ke sini. Baik, kembali ke Filipi pasal 1. Ayat 28 sekarang. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Jemaat Filipi dikasih tahu lagi ini, ya. Sama Paulus. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Siapa lawan Paulus? Siapa lawan kita? Kita harus mengenal lawan kita. Musuh kita bukan darah daging dan daging, tetapi roh-roh jahat di udara. Dan ini terjadi ketika di jemaat di Filipi Paulus melayani mereka. Paulus mengalami serangan itu. Mari kita lihat lagi di Kisah Rasul pasal 16. Masih di waktu yang sama pada saat itu. Kisah Rasul pasal 16. Mulai dari ayat 16. Ini di Filipi ini. Pada satu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Tuan-tuan, jadi ini tuan-tuannya mempunyai penghasilan besar. Bisnis gelap, ya. Oke, lanjut. Ia mengikuti Paulus. Siapa yang mengikuti Paulus? Yang tadi dikatakan itu, perempuan itu. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Perhatikan seruannya perempuan penyihir itu, ya. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Salah nggak beritanya? Salah nggak beritanya? Benar nggak orang-orang ini Paulus dan Silas dikatakannya adalah hamba Allah yang maha tinggi? Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Benar nggak ungkapan itu? Ini yang ungkap nih, perempuan yang punya roh tenung itu. Oke, kita lanjut. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Ternyata nggak cuma 1-2 jam, ya. Berhari-hari, ya, beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu,
demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Perhatikan ucapan Paulus. Dia tidak mengatakan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kata Tuhan di situ. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Dan roh itu lari. Kenapa? Yesus Kristus yang sebagai manusia, iblis tahu, oh iya udah terbayar dosa-dosa ini ya. Daging Yesus, itu yang Yesus yang kita kenal, bukan Yesus yang seperti itu. Paulus pakai mengucapkan itu untuk iblis tahu, sudah dibayar mereka ini, pekerjaan daging sudah nggak ada lagi kau. Pergi kau dari sini. Yesus Kristus yang daging itu ditujukan bahwa ini udah sebagai bayaran ini. Kamu nggak ada apa-apanya lagi di sini, ya. Kembali lagi, apakah salah beritanya si penolong ini? Kembali ke sana lagi, coba kita lihat betapa tipisnya tipu daya roh-roh jahat itu. Nggak semua yang memberitakan keselamatan kita nonton di YouTube datangnya dari roh Allah. Roh penenung bisa mengucapkan hal yang serupa. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Itu sebabnya Tuhan mau kita datang dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kenapa? Karena pengetahuan akan kebenaran yang Tuhan mau kita datang di dalamnya adalah pengetahuan yang tidak pernah diungkapkan sebelumnya. Ada beda. Apa bedanya? Pengetahuan ini untuk semua manusia. Bukan pengetahuan kepada bangsa Israel. Karena dasar pengetahuan itu adalah apa? Perjanjian antara Allah dengan nenek moyang mereka, di mana mereka telah gagal dalam hal ini. Dan justru karena itulah kita beroleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana perasaan kita di sini? Ya, perasaan dalam iman, bukan kita merasakan dalam daging. Ya, kalau dalam daging kita merasa ngantuk saat ini, ya kan? Gak ada yang bisa melawan rasa ngantuk. Daging, roh itu menurut tapi daging itu lemah. Itu kata bahasa dulu. Itu bukan rahasia lagi ungkapan itu. Itu ungkapan dari untuk membangunkan orang Israel. Hei, bangun dagingmu. Nah, kalau kita bangun manusia batinnya kita, jangan tidur seperti orang lain. Siapa orang lain itu? Orang percaya tidak datang pada firman kebenaran, tidur manusia batinianya, tapi jasmaninya seger. Dan itu yang mengendalikan kehidupannya. Itu tadi yang dibicarakan dalam kesaksian Bapak Pandosi. Bingung saya ini. Orang berdosa, jangan bingung Bapak. Kita orang yang sudah ditebus, kita orang kudus, orang percaya oleh karena darah Kristus. Di mana orang itu? Ada di dalam kita. Bersama siapa? Bersama kita. Bersama Yesus yang juga di dalam kita. Itulah manusia rohani atau manusia batiniah kita. Lalu apa artinya manusia batiniah? Udah gak ada artinya, siapa bilang? Tidak tahukah kamu bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Tubuh ini baitnya yang kudus, baitnya. Ya. Di sini kita lihat, ketika kita tidak berada, datang memperoleh pengetahuan kebenaran. Roma 14 ayat 23, segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa. Apakah kita berdosa dan kita tanpa iman? Allah cuma kasih tahu, itu dosa loh, yang sudah saya tebus. Itu maksudnya. Bukan berarti kita berbuat dosa lagi. Tidak. Segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa. Udah saya hitung itu, jangan kau pikirkan lagi itu. Kau pikirkan wahyu rahasia yang sudah kuberikan kepadamu. Jangan pikir-pikir lagi itu, dosa itu. Dosa itu sudah selesai. Perbuatan baik menurut daging, Tuhan diam aja ya, baik. Apa ada poin? Tidak. Kenapa? Tanpa iman, kembali lagi adalah dosa yang sudah diselesaikan Tuhan bagi kita. Kenapa untuk itu tetap harus dikatakan? Supaya mereka yang jauh, yang masih jauh, yang belum datang kepada kasih karunia bisa mengerti. Ya, perbedaannya harus dibasuh oleh darah Kristus yang telah ditumpahkan. Baik,
Kita lanjut kembali lagi ke Filipi ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, kita lihat Paulus bukan gampang itu di Filipi, masuk di penjara dia, ya. Dalam pergumulan yang sama seperti dahulu kamu lihat padaku. Oh, ternyata jemaat di Filipi melihat bagaimana apa yang dialami Rasul Paulus. Mari kita kembali lagi ke Kisah Rasul pasal 16. Saya singkat aja ya. Nggak usah baca semua, tetapi ini dari ayat 22 sampai 24. Kalau semua kepanjangan. Kisah Rasul pasal 16 ayat 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-besar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Siapa mereka? Paulus dan Silas. Kenapa didera? Terpaksa mesti baca lagi, bukan terpaksa. Harus kita baca ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap karena roh-roh jahat itu udah lari, si penenung ini udah gak punya kekuatan magic lagi, ya, matilah hepengku. Gak ada lagi aku dapat hepeng di sini kan, marahlah dia, kan gitu. Aku mesti kayak Batak di sini, ya. Karena 0,00 sekian persen itulah aku yang bukan Batak, gitu ya. Jadi Batak aku di sini, kan gitu. Bapak-bapak, ibu, saudara yang mengikuti dari live streaming, biar tahu, jangan main-main dengan orang Batak itu ahli hukum. Saya boleh berbicara di depan dan mungkin saudara-saudara teman saya yang di Kalimantan, ya, yang pernah mendengar pemberitaan saya, boleh bercerita mungkin dengan di Facebook, iya benar, kami waktu PA pun dulu kebanyakan yang ikut PA Pak Julius di dalam situ orang Batak semua. Mohon maaf, bukannya saya bersugesti, tapi kasih karunia Tuhan buka pada saya untuk datang kepada orang Batak. Amin. Bukan begitu. Tuhan mau datang kepada semua orang, dan Tuhan pakai setiap orang, mau orang apapun dia, kepada siapapun dia pergi. Ya, kita bersyukur pagi hari ini mendengar berita dari Bapak Charles. Dia diangkat jadi ketua di sana, di sini, di situ, di sini, situ. Kenapa? Bukan jabatannya, tapi Tuhan membukakan pintu masuk bagi Pak Charles untuk masuk kepada orang-orang yang ada di dalam situ, yang ada di bawah asuhannya. Dalam organisasi lain, ada gereja juga, ada yang kegiatan hari-hari dalam pekerjaan. Tapi di sini kita lihat bahwa ketika kita hidup dan berkenan melakukan segala sesuatunya, pekerjaan apapun pekerjaan kita lakukan bagi itu Tuhan buka pintu. Datanglah kemari, tolonglah kami, ya. Paulus dan Silas sudah masuk ke sana, Tuhan bilang jangan ke sana, masuk sini, jangan ke situ. Tapi sekarang Tuhan tidak lagi jangan ke sana, jangan ke sini, jangan ke situ, nggak ada. Kenapa? Karena firman Tuhan supaya rahasia sudah lengkap. Lengkap satu firman. Jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu lengkap. Jadi sekarang kemana-mana Roh Kudus bilang silakan beritakan kepada semua orang. Ya, banyak mereka sekali lagi kembali ke mereka yang sudah percaya dan selamat tapi belum tahu pengetahuan agama. Kita bagi pengetahuan itu. Nggak perlu mereka datang bersekutu di sini, mereka belajar di sana dan silakan. Kita di sini pemberitaan untuk terbuka. Kalau perlu ikuti Zoom kami, silakan buka. Gerika Makedonia 2. Gerika Makedonia dan di Facebook Charles Simamora 2. Ikuti Zoom, banyak. Terserah kalau Bapak mau like atau subscribe, itu terserah. Iman Bapaklah yang penting. Bapak penting ketemu siapa yang diberitakan di dalam forum itu. Karena itulah forum kasih karunia. Luar biasa. Ketika Tuhan berkehendak semua orang, segala sarana di dunia, perkembangan teknik semua menunjang itu. Ini dari sudut pandang mata kita, Bapak, Ibu. Ya. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Di luar sana ada pengkhotbah bilang, hati-hati, gadget ini bahaya. Di sinilah iblis masuk. Yang itu sudut pandang kalian. Dan yang ngomong itu orang percaya. Ya. Siapa yang bisa merampas kita dari kasih Kristus? Silakan. Angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan ini berarti karena ini roh jahat. Silakan tetap berusaha. Ini bukan fantasy, tapi kita tahu itu musuh kita, bukan darah dan daging, ya. Kita bangun orang-orang ini semua. Oke, kita lanjut kembali ke Filipi lagi, ayat 30.
Tapi saya sedikit baca dari ayat 29 juga. Juga untuk menderita untuk dia dalam pergumulan yang sama seperti yang kamu lihat padaku dahulu. Dan sekarang kamu dengar tentang aku. Ya. Kita lihat di sini bahwa dari pekerjaan jemaat di Filipi berkembang sampai ke jemaat di Tesalonika. Bahkan Tesalonika melihat teladan jemaat Filipi. Apa jemaat Tesalonika? Semua jemaat. Ya. Kemarin dalam Zoom Pak Charles dan saya dapat PR dari seorang peserta ya, di sana. Perihal memberi. Ya. Filipi lah satu-satunya jemaat miskin, tapi memberi paling banyak dan paling besar. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah kalimat, bukan angka. Kemurahan hati. Itu yang dimiliki oleh jemaat Filipi. Bukan berapa besar jumlahnya, tapi kemurahan hati. Dan itulah buah yang diperoleh jemaat Filipi dari Allah. Paulus menolak sumbangan mereka, tapi mereka berikan kami kesalahan. Nanti kita pelajari, itu ada surat, ada pernyataan itu dalam firman. Tapi Paulus bilang, saya nggak mau, tapi mereka ini memaksakan untuk mereka. Itu buah Bapak Ibu, bukan apa yang diberikan. Memang ada yang diberikan oleh jemaat Filipi. Untuk bantuan apa? Kepada jemaat-jemaat di Yudea. Kenapa Yudea? Yudea sudah jadi kere. Karena dipikir Tuhan Yesus akan datang 7 tahun lagi. Mereka sudah menjual-jual lahan-lahan mereka. Ternyata kasih kabar dibuka dan mereka, masih berapa lama lagi saya mau tunggu? Ya, Tuhan Yesus bilang, gak usah nunggu itu, percaya ya kasih karunia dan kamu sudah gak mikirin lagi. Ya kan? Makanya Paulus bilang, aduh, aku rela terkutuk demi mereka. Ingin punya kerinduan supaya mereka juga diselamatkan. Kenapa? Karena mereka yang berdosa ini beroleh peluang untuk selamat. Mereka Yahudi ya, Yahudi secara lahiriah beroleh keselamatan. Tidak ada perbedaan. Roma 3 ayat 22 bilang tidak ada perbedaan kita lagi di mata Allah. Ya. Hanya melalui iman mereka pun selamat tanpa harus hukum Taurat seperti yang dikatakan Yakobus. Peristiwa apa yang ditulis Yakobus nanti setelah kita diangkat baru itu kembali lagi seperti dulu. Tunjukin perbuatan, mana perbuatan? Kenapa? Karena perjanjian Allah belum gagal. Perjanjian Allah belum gagal. Yang gagal dari sisi Israelnya. Ya, dari sisi Israelnya. Baik. Kita lihat dulu. Tadi saya sudah bicara Tesalonika. Coba kita buka dulu Tesalonika pasal 2. Di sini Paulus memberi kesaksian kepada mereka. Tesalonika 2 pasal dari pasal 2 ayat 1 lah. Kamu sendiri memang tahu saudara-saudara. Siapa kamu ini? Jemaat di Tesalonika. Bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Kenapa? Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dan dalam perjuangan yang berat. Kenapa berat? Karena di Tesalonika kekuatan jemaat-jemaat Yahudi besar di sana. Ya. Tapi dengan kalimat itu, Paulus meneguhkan jemaat di sana. Ini hanya cuplikan aja. Jadi kita mengerti, ya, segala sesuatu berkesinambungan. Ya. Itulah wahyu rahasia Allah. Dan kita sampai pada kesimpulan pada pemberitaan siang hari ini. Ya. Saya mengutip dari 1 Tesalonika sebagai kesimpulan dari uraian kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama membuka 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 dari ayatnya ke-18 sampai 24. 1 Tesalonika pasal 5 dari ayatnya, saya pikir membacanya dari ayat 15. Baik, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara silakan membacanya dari ayat 19 sampai 22. Saya membaca dari ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Silakan Bapak Ibu Saudara. Janganlah padamkan roh, dan janganlah hamba rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur ya Allah Bapa di surga, kami mengucapkan terima kasih yang tiada henti-hentinya karena penyertaan dan kesetiaan-Mu bagi kami semua Tuhan, di mana Engkau telah memberikan firman sempurna ini, wahyu rahasia yang telah Kau nyatakan kepada kami, sehingga tidak ada lagi yang akan tertinggal yang belum Kau sampaikan. Hanya Kau ingin kami datang pada wahyu rahasia ini yang telah Kau ungkapkan, untuk kami masuk di dalam dan hidup di dalamnya, karena banyak hal yang rahasia yang akan Kau ungkapkan melalui hikmat dari firman yang telah kami terima daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami hidup senantiasa hari lepas hari, tidak lepas dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Engkau ajar untuk hidup dan tetap bergaul dengan Engkau Tuhan melalui firman wahyu rahasia ini Tuhan. Karena itulah satu-satunya cara di mana kami beroleh kemuliaan yang seperti Tuhan kehendaki kami memiliki seluruhnya. Tetapi semua boleh terjadi menurut kerelaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang bangkit dan hidup di dalam kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.